Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Suprono di sini. Kali ini kita akan membahas tentang perilaku konsumen. Jangan lupa klik like, share, subscribe, dan tombol loncengnya agar tidak tertinggal video berikutnya. Yang dimaksud perilaku konsumen adalah bagaimana konsumen itu memenuhi kebutuhan, yaitu dengan memaksimalkan kepuasan pada saat anggaran terbatas. Di sini konsumen punya pilihan atau preferensi. Hukum preferensi atau boleh disebut dengan konsumen rasional. Misalkan di sini ada dua barang yang berbeda. Barang A lebih baik dalam artian di sini adalah lebih berguna daripada barang B. Maka konsumen akan memilih jelas barang A. Kalau misalkan di sini ada 3 barang A, B, C. Yang dimaksud preferensi di sini adalah misalkan barang A lebih baik daripada barang B. Barang B lebih baik daripada barang C. Maka A lebih baik daripada barang C. Kegunaan atau utilitas. Kegunaan atau utilitas di sini adalah menggambarkan kepuasan konsumen. Ada aktivitas, bekerja, olahraga, kuliah, rekreasi, mengkonsumsi, dan lain-lain. Nah, di sini yang namanya utilitas ini bagaimana misalkan makan atau minum yang bisa memberikan kepuasan, misalkan ketika seseorang habis berolahraga. Ini adalah utilitas. Teori kardinal. Teori kardinal di sini nilai utilitas yang bisa dihitung secara nominal. Jadi kalau teori kardinal ini kata kuncinya dapat dihitung. Keputusan mengkonsumsi berdasarkan perbandingan harga dengan manfaat yang akan diperoleh. Teori utilitas merupakan kegunaan yang diperoleh dari konsumsi, dan marginal utilitas adalah tambahan kegunaan karena tambahan konsumsi 1 unit barang. Total uang yang dikeluarkan adalah jumlah unit dikali harga satuan. Kepuasan maksimal terjadi pada saat MUX sama dengan PX. Nah, ini kalau uraian tadi kita gambarkan marginal utilitas itu seperti ini. Nah, ini adalah total utilitas. Di sini ada puncaknya. Maka ketika sudah sampai puncak di sini, maka total utilitasnya akan berkurang. Nah, sedangkan ini adalah marginal utilitas. Tingkat kepuasan yang sesungguhnya itu adalah di marginal utilitas. Walaupun di sini masih naik terus, tetapi ketika marginal utilitas sudah mulai turun, maka nilai kepuasan dari konsumen mengkonsumsi suatu barang itu akan menurun. Nah, ini kalau diibaratkan, ini misalkan kalau tadi tanpa pemisalan, di sini misalkan di sini ada harga baju per helai. Ini harga baju, jumlah baju yang dikonsumsi, uang yang harus dikeluarkan. Nah, ini adalah total utilitasnya. Walaupun total utilitasnya naik terus, tetapi yang dilihat adalah
marginal utilitas. Di sini 50, 75, lalu turun. Maka yang menjadi tingkat atau puncak kepuasan itu adalah yang di jumlah baju 2. Karena di sini total marginal utilitasnya sebesar 75 atau titik puncak dari marginal utilitas. Setelah ini maka akan mengalami penurunan. Nah, ini kalau kita gambarkan dari tabel di sebelah kiri ini adalah puncak, kemudian dia turun sampai, nah pada saat kurva total utilitas di puncak, malah marginal utilitasnya adalah 0. Teori ordinal. Kalau tadi kita membahas teori kardinal tadi dapat dihitung. Yang dimaksud teori ordinal di sini nilai guna yang tidak dapat dihitung. Di sini hanya dapat dibandingkan. Biasanya di dalam membandingkannya di sini menggunakan kurva indifferent dan budget line. Kurva indifferent, di sini konsumen mempunyai preferensi terhadap barang yang dinyatakan dalam peta indifferent. Jadi di situ ada pilihan. Dan di dalam kurva indifferent di sini, ini pilihannya ada 2 barang. Dengan asumsi konsumen memiliki uang, maka uang tersebut akan digunakan untuk memaksimalkan kepuasan dengan mengkonsumsi 2 barang yang ada di dalam penggambaran pada kurva indifferent. Asumsi kurva indifferent, semakin jauh kurva indifferent dari titik origin, semakin tingkat kepuasannya tinggi. Cembung ke arah titik origin, turun dari kiri atas ke kanan bawah, dan tidak saling memotong. Ini kurva indifferent adalah kurva yang menunjukkan berbagai kombinasi. Ini ada kombinasi dari 2 macam barang yang memberikan kepuasan yang sama kepada seorang konsumen. Jadi 2 barang. Jadi di sini misalkan makan bakso sama makan sate. Nah, di sini ada titik-titik kepuasan. Kalau di yang paling atas di sini lebih banyak baksonya daripada sate. Kalau yang di bawah di sini lebih banyak satenya daripada bakso. Nah, di sini nanti dalam kurva indifferent mana kombinasi dari titik-titik ini yang paling memberikan kepuasan yang tertinggi. Asumsi kurva indifferent, semakin jauh kurva indifferent, maka semakin tinggi tingkat kepuasannya. Nah, di sini yang tingkat kepuasannya tertinggi adalah di kurva indifferent yang berwarna kuning. Sedangkan yang paling rendah tingkat kepuasannya adalah yang berwarna biru. Cembung ke arah origin, selalu cembung ke arah origin, dan turun dari kiri atas ke kanan bawah. Masing-masing kurva indifferent tidak pernah berpotongan. Kurva garis anggaran adalah kurva yang menunjukkan kombinasi 2 macam barang yang dapat diperoleh dengan pendapatan yang sama. Jadi dari indifferent tadi ada 2 barang. Nah, dari 2 barang tersebut bagaimana cara memperoleh dengan pendapatan yang sama. Jadi di sini ada pendapatan yang sama untuk memperoleh 2 barang. Perubahan harga barang dan pendapatan. Perubahan harga dan pendapatan akan mempengaruhi daya beli. Keseimbangan konsumen terjadi pada saat kurva garis anggaran bersinggungan dengan kurva indifferent
atau kepuasan tertinggi yang dapat dijangkau dengan pendapatan tertentu. Reaksi terhadap perubahan harga barang akan memunculkan price consumption curve yang nantinya akan membentuk kurva permintaan. Sedangkan reaksi terhadap perubahan pendapatan akan menghasilkan income consumption curve yang nantinya akan membentuk kurva Engel. Nah, ini garis anggaran. Ada barang X, ada barang Y. Nah, ini anggarannya. Ini anggaran di B1. Ini meningkat ke B2. Meningkat lagi ke B3. Semakin jauh dari origin, ini anggarannya semakin besar. Maka dengan asumsi di sini ketika di posisi B3, pendapatan konsumen tersebut dia akan mengalami kenaikan. Nah, apabila kita kombinasikan, ini ada titik-titik dari konsumsi barang, alternatif dari yaitu X dan Y. Nah, di sini ini anggarannya di sini. Maka kepuasan tertinggi ini ketika kurva indifferent bersinggungan dengan kurva budget line. Nah, di sini ini adalah puncak kepuasan atau sering disebut dengan keseimbangan konsumen. Anggarannya sesuai, barangnya memuaskan. Efek substitusi dan efek pendapatan. Jika harga suatu barang turun akan mengakibatkan dua hal. Nah, ini jika harga suatu barang turun akan mengakibatkan dua hal. Yang pertama, konsumen cenderung akan menambah pembelian barang yang harganya murah dan mengurangi barang yang harganya mahal. Ini sering disebut dengan efek substitusi. Jadi dari misalkan tadi X dan Y atau tadi bakso dan sate. Asumsinya ketika harganya sama maka posisi sate dan bakso tadi adalah sama. Akan tetapi ketika misalkan harga sate itu lebih murah daripada harga bakso, maka konsumen tersebut cenderung akan menambah konsumsi sate dibandingkan konsumsi bakso. Pendapatan nyata berubah menyebabkan jumlah permintaan berubah. Jadi dengan pendapatan berubah maka permintaan juga akan berubah atau sering disebut dengan efek pendapatan. Nah, dalam efek substitusi dan pendapatan ini nanti akan muncul yang disebut dengan barang inferior dan barang given. Efek substitusi selalu mempunyai hubungan yang terbalik dengan perubahan harga. Jadi secara umum efek substitusi biasanya mempunyai hubungan yang terbalik dengan harga. Sedangkan efek pendapatan memiliki kemungkinan untuk barang normal di mana kenaikan pendapatan ternyata menaikkan permintaan. Ini adalah barang normal. Jadi kalau barang itu barang normal, pendapatan naik, maka permintaan akan naik. Akan tetapi, untuk barang yang disebut dengan barang inferior, ini terjadi kebalikannya. Kenaikan pendapatan menurunkan permintaan. Karena barang-barang inferior di sini ketika pendapatan naik, dianggap barang dengan kualitas yang rendah. Atau dengan tingkat kepuasan yang rendah. Sedangkan barang given, apabila harga naik, permintaannya justru meningkat atau sebaliknya. Jadi kalau barang given, ini pendapatan naik, ya, harganya naik, permintaannya justru meningkat. Padahal biasanya kalau harganya naik, permintaannya akan turun. Nah, di sini
terjadi efek pendapatan negatif lebih tinggi dibandingkan efek substitusinya. Ya, jadi untuk barang given di sini, kalau di sini barang normal pendapatan naik, permintaan juga naik. Di sini harga naik, permintaan malah meningkat. Jadi di sini yang dikejar bukan dilihat dari sisi pendapatan, tetapi dilihat dari sisi bagaimana barang tersebut bisa memuaskan konsumen. Maka di sini tadi kalau digambarkan dalam bentuk kurva, ini adalah keseimbangan awal, yaitu kurva indifferent sama budget line. Maka ketika terjadi kenaikan harga barang, misalkan di sini adalah kenaikan barang X, maka konsumsi terhadap Y akan ditingkatkan. Maka keseimbangan kurva indifferent berubah dari U1 ke U2. Kalau ternyata di sini X dan Y sama-sama terjadi penurunan harga, maka konsumen akan berusaha memenuhi X dan Y secara bersamaan. Maka kurva indifferent akan berada di U3. Perubahan pendapatan dan permintaan. Nah, ini posisi awal budget line 1, indifferent curve 1. Ketika nanti berubah di sini menjadi budget line 2, indifferent curve 2. Berubah lagi. Nah, ini budget line 3, indifferent curve 3. Nah, di sini kalau dihubungkan, maka ini akan membentuk kurva barang inferior. Jadi ini nanti lama-lama dia akan memiliki slope negatif, di mana pendapatan meningkat, permintaan akan berkurang terhadap suatu barang tersebut. Perubahan harga. Ini tadi, ini misalkan ini bakso, ini adalah sate. Nah, ini keseimbangan awal. Ternyata di sini harga sate lebih murah daripada harga bakso. Maka konsumen akan menambah permintaan terhadap sate karena harganya lebih murah. Maka indifferent curve akan berubah di posisi U2. Baik, demikianlah video kali ini. Jangan lupa subscribe supaya tidak tertinggal pada video berikutnya. Dari saya kurang lebih sekian. Mohon maaf apabila ada salah dan khilaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.